Jika kamu ngerasa capek sama hidup, capek bukan cuma fisik, tapi juga hati dan pikiran. Yang mana rasanya itu semua usaha nggak ada hasilnya. Ingat sahabat, semakin keras kita berjuang, maka akan semakin banyak rintangannya. Kadang kita sampai bertanya, kenapa hidup ini berat banget? Tapi pernahkah kamu berpikir, mungkin masalahnya bukan karena hidup ini terlalu sulit, tapi karena kamu terlalu sering melawan arus. Hidup itu seperti air, tapi kita selalu melawannya. Lao Tzu, yaitu seorang filsuf besar dari timur, pernah berkata bahwa kehidupan ini seperti air. Air tidak pernah melawan bentuk apapun yang ada di depannya, melainkan dia mengalir, menyesuaikan, dan menemukan jalannya sendiri. Tapi kita manusia justru sering kali melakukan sebaliknya. Kita melawan keadaan, menolak untuk menerima kenyataan, dan memaksakan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan alurnya. Misalnya kamu kerja sampai mati-matian, tapi tetap tidak dihargai. Kamu pacaran bertahun-tahun, tapi tetap ditinggal sama pacarmu. Kamu sudah baik sama orang lain, tapi nyatanya kamu tetap dikhianati. Lalu kamu bertanya-tanya, kenapa hidup ini nggak adil? Jawabannya sederhana, karena kamu memaksa sesuatu yang memang sesuatu itu bukan untukmu. Kenapa melawan arus bikin kita capek? Pertama yaitu kita terlalu banyak menuntut, tapi lupa untuk menerima. Kita biasanya selalu ingin lebih, yaitu ingin lebih kaya, lebih sukses, dan ingin lebih dihargai. Tapi di saat yang sama, kita ini tidak pernah benar-benar menerima apa yang sudah ada. Kita lebih sibuk berlari mengejar sesuatu yang mungkin bukan jalannya, dan akhirnya kita malah tersesat. Yang kedua, yaitu kita suka punya kebiasaan sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Saat ini, sosial media membuat kita makin stres. Kita di sosmed melihat teman sukses, kita sendirinya malah merasa gagal. Lihat orang lain bahagia, kita malah merasa hidup kita menyedihkan. Sadarlah sahabatku, hidup ini bukanlah sebuah lomba. Kamu belum sukses itu bukan karena kamu gagal, tapi karena waktumu belum tiba. Yang ketiga, yaitu kita sukanya memaksa sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, supaya nurut jadi sesuai sama keinginan kita. Pernah nggak kamu terlalu keras berusaha mempertahankan sesuatu yang sudah jelas-jelas nggak bisa dipertahankan? Entah itu hubungan, pekerjaan, atau impian yang sebenarnya sudah nggak realistis. Ingatlah selalu ya, semakin kamu melawan, semakin kamu memaksa, maka akan semakin kamu terluka. Mari kita belajar dari air. Bagaimana caranya kita berhenti melawan arus? Cara yang pertama yaitu terimalah apapun yang datang dalam kehidupan kita dengan lapang dada, dan biarkan apapun yang pergi dari kita pergi apa adanya. Janganlah kita bebani pikiran dan perasaan kita dengan kesedihan dan pikiran yang mendalam. Terimalah dengan ikhlas, karena apapun itu sebenarnya bukan milik kita. Sadari secara utuh bahwa hidup ini penuh dengan pertemuan dan perpisahan. Ada orang yang datang membawa kebahagiaan, ada juga yang pergi meninggalkan luka. Kadang kita bertanya, kenapa dia pergi? Kenapa aku harus kehilangan? Tapi kenyataannya, tidak semua yang kita genggam harus tetap ada selamanya. Kalau seseorang pergi dari hidupmu, itu bukan berarti kamu gagal. Kalau pekerjaanmu tidak sesuai harapan, itu bukan berarti kamu tidak kompeten di situ. Segalanya datang dan pergi sesuai waktunya, sahabatku. Lao Tzu mengajarkan bahwa hidup akan lebih damai jika kita belajar untuk menerima perubahan dalam kehidupan kita. Ini bukan artinya kita lemah, tapi karena kita percaya bahwa ada hal-hal yang memang harus kita lepaskan agar kita bisa belajar dan bisa melangkah menjalani hidup dengan lebih ringan. Jadi, daripada kamu capek terus bertanya kenapa, atau menyalahkan keadaan, cobalah ubah pertanyaanmu menjadi begini.
Apa sih pelajaran yang bisa aku ambil dari kejadian ini? Apa sih pesan yang kuasa untukku lewat kejadian ini? Tanya itu pada diri sendiri dalam keheningan malam, biar kamu dapat jawaban dari hati nuranimu. Ingat, yang pergi bukan sebuah kehilangan, tapi itu adalah sebuah jalan untuk menemukan sesuatu yang lebih baik. Cuma kita seringnya itu tidak sadar berpikir ke sana. Kita menutup diri dengan pikiran dan perasaan yang terbuai dan terlena oleh keadaan. Cara yang kedua yaitu janganlah terlalu keras pada dirimu sendiri. Kita sering merasa bersalah pada saat kita gagal. Kita menyalahkan diri sendiri kalau sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Seakan-akan setiap kesalahan adalah bukti bahwa kita tidak cukup baik. Tapi benarkah begitu? Kesalahan bukan akhir dari segalanya. Memang kita butuh gagal dulu supaya bisa diarahkan ke jalan yang lebih baik. Biar kita mikir dan gak sombong, lebih mengukur diri dan gimana tingginya gejolak nafsu dan emosional kita. Sebenarnya apa yang kita anggap sebagai kegagalan itu adalah cara hidup menunjukkan bahwa kita sedang berada di jalur yang tidak tepat. Itu sebenarnya alarm buatmu. Tapi kita tidak sadar juga ke arah sana. Malah kebencian dan kemarahan yang lebih kita munculkan. Keadaanlah disalahkan, orang lainlah yang disalahkan, gak gentleman banget. Jangan lupa, kita ini manusia bukan mesin yang harus sempurna setiap saat. Jadi berhentilah menyalahkan diri sendiri ya. Belajarlah dari setiap kesalahan, jangan sampai membiarkan kesalahan itu mendefinisikan siapa dirimu. Cara yang ketiga yaitu lakukanlah yang bisa kamu lakukan dengan sebaik mungkin dan lepaskanlah yang tidak bisa kamu kendalikan. Kita sering berpikir bahwa semakin keras kita berusaha, semakin besar kemungkinan kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Tapi kenyataannya, tidak semua hal ada dalam kendali kita. Kita bisa bekerja sekuat tenaga, tapi hasil akhirnya tetap ditentukan oleh banyak faktor di luar kuasa kita. Kalau kita terus memaksakan segalanya harus sesuai keinginan kita, kita hanya akan lelah dan kecewa. Coba ingat-ingat lagi, pernah nggak kamu sudah berusaha mati-matian, tapi tetap nggak mendapatkan yang kamu harapkan? Sudah bekerja keras banting tulang, tapi tetap nggak naik jabatan? Sudah mencintai seseorang sepenuh hati, tapi tetap ditinggalkan? Sejatinya hidup ini bukan hanya soal usaha, tapi juga soal keikhlasan. Kita dituntut untuk melakukan yang terbaik, tapi di saat yang sama juga harus belajar untuk menerima apapun hasil yang didapat, baik atau buruk. Jadi, berhentilah mengukur keberhasilan dari hasil semata. Fokuslah pada prosesnya, nikmati setiap langkah yang kita lalui dan turunkanlah beban ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Hidup akan jauh lebih ringan jika kita bisa menerima dengan sadar bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Lakukanlah yang bisa kamu lakukan dan serahkan sisanya kepada semesta. Cara yang keempat yaitu, janganlah terlalu sibuk membandingkan keadaan hidupmu dengan kehidupan orang lain. Ingatlah setiap orang punya urusan dan arusnya sendiri. Mungkin temanmu sukses di usia 25, tapi kamu baru bisa menemukan jalanmu di usia 40. Hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang bisa menemukan jalannya sendiri. Selama perjalanan hidupmu, ada banyak hal yang sudah kamu lalui, dan itu seharusnya banyak pengalaman dan pelajaran yang kamu dapatkan. Dari yang tidak bisa apa-apa, kini kamu bisa sesuatu. Syukuri apa yang sudah kamu dapatkan dan teruslah belajar dan berlatih untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuanmu. Jangan tanyakan hasil dan jangan ingin cepat datang hasil yang kamu inginkan. Biarlah dia datang dengan sendirinya, tapi kita tetap berusaha untuk menjemputnya. Hidup lebih tenang itu pilihan, bukan keberuntungan. Hidup yang tenang dan bahagia itu bukan soal siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling sukses, dan bukan juga siapa yang punya hidup paling sempurna, tapi lebih ke siapa yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Berdamai dengan diri sendiri berarti menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada tanpa terus-menerus menyalahkan keadaan atau membandingkan diri dengan orang lain. Kebiasaan kebanyakan orang yaitu terlalu sibuk mengejar standar kebahagiaan yang ditentukan oleh masyarakat, sehingga jadi lupa bahwa setiap orang punya jalannya sendiri.
Ketika kita berhenti bertanya, kenapa hidupku nggak seperti mereka? Dan mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari rasa cukup dan syukur, saat itulah kita benar-benar menemukan kedamaian. Bukan berarti kita berhenti berusaha, tapi kita belajar untuk tidak lagi memaksakan sesuatu yang di luar kendali diri sendiri. Kita mengerti bahwa setiap perjalanan hidup punya ritmenya sendiri dan tidak semua yang kita inginkan harus selalu terwujud. Dengan menerima diri sendiri sepenuh hati, kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih ikhlas, dan lebih bahagia. Jadi kalau kamu merasa capek sama hidup, mungkin saatnya berhenti melawan arus yang salah. Biarkanlah hidup mengalir dan percayalah, kamu akan sampai di tempat yang tepat. Sekarang pertanyaannya, apa hal yang paling sering bikin kamu capek dalam hidup ini dan bagaimana cara kamu menghadapinya? Tulis di komentar, siapa tahu jawabanmu bisa menginspirasi orang lain.